Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan kita terambil dalam kitab Markus 4 ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bingung, khawatir, dan cemas merupakan sifat manusia yang menunjukkan ada tanda kegelisahan dan ketakutan. Sifat ini tentu akan bermakna positif apabila kita memiliki iman yang teguh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan membutuhkan iman supaya kita tetap tegar dan kokoh menghadapi berbagai dampak dari penderitaan. Penderitaan yang kita alami merupakan persiapan bagi kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Maka janganlah kita bingung, janganlah kita khawatir, dan janganlah kita cemas bila menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan saat ini memperlihatkan sikap para murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bingung ketika perahu nyaris tenggelam oleh karena topan dan ganasnya ombak. Hati, pikiran, dan perasaan siapa yang tidak takut atau yang bisa tenang saat menghadapi peristiwa yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Lalu para murid ini membangunkan Yesus yang sedang tidur. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus bukan berarti tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi. Tetapi sesungguhnya ia mau menguji iman dari murid-muridnya. Ungkapan para murid bahwa Yesus tidak peduli, hal ini keluar dari hati yang ada keresahan, ada kegelisahan dan ketakutan yang sangat besar. Oleh karena diperhadapkan dengan peristiwa penderitaan para murid yang hampir tenggelam diakibatkan oleh topan dan ganasnya ombak. Di sini iman para murid diuji lewat pergumulan dan penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sering mengalami persoalan dalam kehidupan ini. Persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, sakit penyakit yang kita alami, persoalan dalam rumah tangga, persoalan antara suami dan istri, persoalan antar orang tua dan anak dan sebaliknya, dan lain-lain sebagainya. Seperti para murid, terkadang kita diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan, untuk menguji iman kita, dan untuk mendidik kita semakin memahami kuasa Yesus dalam berbagai keberadaan hidup, untuk membuat iman percaya kita semakin berakar. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa setiap pergumulan dan penderitaan yang hadir dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan, semangat, motivasi
kepada kita untuk tetap tegar kokoh, berdiri dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya pergumulan dan penderitaan seberat apapun dapat kita lalui oleh karena anugerah dan kasih dari Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah ketika kita mulai berpikir bahwa Yesus tidak peduli bagi kita ketika kita mengalami pergumulan, maka ini justru telah menunjukkan bahwa kita meragukan kemahakuasaan Tuhan. Selama Yesus ada bersama dengan kita dalam perahu kehidupan ini, percayalah, yakinlah, pergumulan dan persoalan dan penderitaan hidup sebesar dan seberat apapun itu tidak akan menenggelamkan perahu kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh memberikan semangat, motivasi bagi saudara-saudara sekalian untuk terus bertumbuh, memiliki kedewasaan iman, dan hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesuslah yang akan memelihara kehidupan kita semua. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada konten selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.